皆さんこんにちは。難しい日本語のナスです。このチャンネルはですね、今日本語を勉強しているもしくはこれから勉強しようと思っている皆さんのためのチャンネルです。よかったらぜひチャンネル登録をお願いいたします。Oke, di video kali ini aku akan bahas mengenai cara belajar bahasa Jepang dengan cepat dan mudah. Sebelumnya di antara kalian mungkin ada yang pernah belajar bahasa Jepang atau mungkin sekarang sedang dalam proses belajar. Nanti setelah nonton video ini, mudah-mudahan kalian akan paham gimana caranya belajar bahasa Jepang seenggaknya yang lebih cepat dari teman sekolah atau kuliah kalian. Jadi kalau kalian sekarang belajar bahasa Jepang di sekolah atau di kampus, nanti kalian bisa 1 atau 2 langkah lebih cepat daripada teman-teman kalian. Jangan kemana-mana, selama 4-5 menit ke depan, langsung aja kita mulai. Oke, yang pertama kita harus tentukan dulu tujuannya apa. Apakah ingin jago teori, bisa lulus ujian bahasa Jepang atau JLPT, baik level 4, 3, 2, maupun 1, atau kalian ingin pintar percakapan, atau mungkin ingin keduanya. Karena cara belajar teori dan percakapan itu berbeda. Nah, di sini aku akan berikan tips untuk kalian yang belajar di Indonesia, bukan yang di Jepang. Soalnya kalau belajar di Jepang, itu kalian bisa aja pintar percakapan meskipun kalian nggak jago teori. Tapi kalau di Indonesia, aku bisa bilang itu sangat susah diterapkan. Jadi kalian harus paham teori dengan baik dulu, baru bisa jago percakapan. Tentunya dengan cara menghafal seperti kosakata, kanji, bumpo atau grammar, partikel, dan seterusnya. Berikutnya adalah gunakan aplikasi penunjang yang ada di HP kalian. Zaman sekarang jauh berbeda dengan belasan tahun yang lalu ketika aku belajar bahasa Jepang. Dulu belum ada smartphone, jadi aplikasi di HP juga belum ada. Latihan menulis dan membaca kanji cuma bisa dari buku atau harus ke warnet dulu untuk buka internet. Kalau menonton video berbahasa Jepang, harus beli DVD dulu, entah drama atau film Jepang. Tapi sekarang dengan adanya HP, kalian bisa latihan membaca, bahkan latihan menulis kanji juga bisa. Kalau ada kosakata yang nggak ngerti, kalian bisa buka kamus online atau bisa cari di Google Translate. Mau lihat video berbahasa Jepang, ada banyak di YouTube. Jadi secara keseluruhan harusnya anak zaman sekarang ini bisa lebih cepat jago bahasa Jepang daripada zaman dulu. Kemudian setelah itu, kalian juga harus berusaha sebisa mungkin dikelilingi dengan hal-hal yang berhubungan dengan bahasa Jepang. Ubah sekeliling kalian seakan-akan sedang ada di Jepang. Kenapa orang yang tinggal di Jepang ini lebih cepat belajar bahasa Jepang? Karena sekeliling mereka semua berbahasa Jepang. Nonton TV bahasa Jepang, belanja di minimarket, makan di restoran juga berbahasa Jepang. Baca tulisan di koran atau di jalan-jalan semua bahasa Jepang. Settingan bahasa di HP juga begitu. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, bahasa Jepang pasti akan masuk ke telinga dan mata mereka yang tinggal di sana. Sedangkan untuk kalian yang tinggal di Indonesia, itu susah untuk dilakukan. Tapi bukan berarti nggak bisa. Misalnya kalau cari hiburan, ya carilah hiburan yang berbahasa Jepang. Baik film, drama, lagu, atau mungkin konten YouTube. Kemudian settingan HP juga bisa dibuat berbahasa Jepang. Kalau perlu, kamar banyak ditempel huruf kanji atau kosakata bahasa Jepang, biar kalian terbiasa. Karena itu juga yang dulu aku lakukan. Jadi nggak perlu effort untuk buka kamus atau buka HP. Setiap kalian di kamar bisa melihatnya. Dan lama-kelamaan biasanya akan hafal sendiri. Kemudian kalau kalian belajar di kampus atau sekolah, pasti punya teman kan? Nah, jangan lupa cari 1 atau 2 teman yang bisa diajak latihan percakapan. Itu bisa membuat kalian lebih semangat belajar karena kalian biasanya nggak mau kalah dengan teman kalian. Oke, sampai sini aku summary dulu ya apa yang tadi aku sampaikan. Yang pertama adalah tentukan tujuan terlebih dahulu. Umumnya orang belajar bahasa kan ingin bisa ngomong, bukan cuma ngerti aja. Tapi untuk kalian yang tinggal di Indonesia itu harus menguasai teori dulu. Harus ya. Kalau enggak, kalian akan susah untuk jago percakapan. Lalu untuk itu apa yang harus kalian lakukan? Pertama, maksimalkan penggunaan smartphone kalian. Ubah settingan ke bahasa Jepang. Pakai untuk latihan nulis huruf, baik hiragana, katakana, maupun kanji. Kemudian kalau cari hiburan di internet, jangan lupa yang berbahasa Jepang. Lalu ubah sekeliling kalian dengan banyak tulisan Jepang. Terakhir, kalau bisa cari teman yang bisa diajak latihan percakapan. Nah, semua yang aku sampaikan di sini sebenarnya udah terbukti, karena dulu aku lakuin semua. Hanya saja dulu nggak ada smartphone, jadi masih manual. Bawa kamus kecil kemana-mana. Kalau ada kosakata yang nggak ngerti, langsung cari di kamus. Mungkin ini adalah salah satu perbedaan antara orang yang cepat belajar bahasa Jepang dan yang lambat. Ketika ada kosakata yang nggak ngerti, kalian bisa langsung cari atau enggak. Dan terakhir, aku ingin sampaikan kepada kalian semua bahwa belajar bahasa nggak ada yang instan. Kecuali kalian belajar langsung di negaranya. Itu lain cerita. Selama kalian belajar di Indonesia, itu pasti membutuhkan waktu. Mereka yang kuliah bahasa Jepang 3-4 tahun aja, setelah lulus yang jago ngomong biasanya hanya sebagian kecil. Mungkin 10%. Apalagi yang belajar sendiri. Tapi kalau kalian niat dan sungguh-sungguh, kalian pasti bisa menguasai bahasa Jepang. Tentunya dengan tips-tips yang tadi aku sebutkan. Tapi sebenarnya masih ada tips-tips yang lain, seperti gimana caranya jago ngomong, jago ngafalin kanji, dan sebagainya. Jadi kalau kalian merasa konten yang aku buat ini berguna buat kalian, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Mata tsugi no douga de oai shimashou. So, dewa, mata.